Halo pemirsa Ganjil Misteri, saya Krista Kalista dan ini adalah episode pertama Kisah Ganjil, di mana saya akan menceritakan kembali pengalaman-pengalaman mistis yang terjadi di sekitar kita. Kisah ini datang dari seseorang bernama Bambang dan ia mengaku pernah menaiki kereta hantu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Ganjil Misteri. Kisah ini sebenarnya terjadinya udah lama, pada tahun 1996. Pada masa itu, Bambang masih seorang mahasiswa di Universitas Indonesia di Depok. Dan pada hari itu, di kampus sedang ada acara, dan Bambang adalah ketua pelaksana dari acara tersebut. Sehingga Bambang pun memutuskan untuk nginep di kampus. Tapi pada saat dia mau nginep di kampus, tiba-tiba dia ada perasaan buruk. Dan ia pun memutuskan untuk nelpon ke rumah, untuk bertanya apa kabar orang di rumah. Pada saat dia nelpon, dia pun dapat kabar kalau ternyata ibunya sedang dirawat di rumah sakit dan masuk ke ICU. Mendengar kabar itu, Bambang pun langsung memutuskan untuk membatalkan niatnya yang nginep di kampus dan dia pengen langsung cepet-cepet pulang ke rumah untuk bertemu ibunya. Pada masa itu, transportasi di Depok pada malam hari belum banyak seperti sekarang. Jadi awalnya Bambang memutuskan untuk pulang bersama temannya karena kebetulan ada yang mau pulang juga dan searah. Awalnya mereka mau naik bus Miniarta. Akhirnya mereka pun berjalan berdua keluar dari kampus. Ketika mereka ngelewatin stasiun UI, tiba-tiba Bambang mendengar ada suara klakson kereta. Dan secara refleks, Bambang pun langsung berlari menuju stasiun UI dan meninggalkan temannya itu. Dia langsung ngomong ke temannya, gue cabut duluan ya, dan langsung lari aja dengan cepat. Ketika Bambang tiba di stasiun UI, dia melihat kereta perlahan-lahan pun datang. Anehnya, kereta ini tidak berhenti dengan sempurna di depan peron. Jadi kalau misalnya KRL itu biasanya masuk, keretanya semuanya ada di dalam stasiun. Tapi kali ini enggak. Kereta yang masuk hanya setengah, dan Bambang pun untuk masuk harus agak melompat ke dalam. Pada saat Bambang melihat kereta itu berhenti dengan tidak sempurna, sebenarnya Bambang belum ada pikiran yang negatif. Dia hanya berpikir, mungkin keretanya emang lagi salah, mungkin berhentinya nggak tepat. Tapi dia belum berpikir ke arah mistis. Dia pun tetap naik ke dalam kereta itu dan dia duduk. Bambang awalnya melihat ke sekeliling, ia melihat penumpang-penumpang yang ada di kereta itu. Beberapa terlihat ada yang lagi ngobrol, tapi anehnya tidak terdengar suaranya. Jadi dia hanya melihat ada beberapa penumpang yang ngobrol, tapi di kupingnya terasa hening. Bahkan suara mesin kereta pun tidak terdengar, karena harusnya kalau kereta jalan ada suara mesinnya, tapi ini hening semuanya. Tapi Bambang tidak mau berpikir panjang, dia tetap fokus karena dia juga ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Jadi dia tidak sempat berpikir ke arah yang mistis. Akhirnya kereta itu pun jalan. Dan Bambang mulai menemukan ada sesuatu yang aneh lagi di kereta itu. Seharusnya kereta yang berjalan itu berhenti di setiap stasiun yang dilewati. Contohnya, dari Universitas Indonesia harusnya berhenti di Universitas Pancasila. Tapi kereta itu nggak berhenti.
Jadi kereta itu tetap jalan terus ngelewatin semua stasiun. Pada saat Bambang melihat hal itu, Bambang sebenarnya sudah mulai mikir, kenapa nih kereta nggak berhenti ya? Padahal kan harusnya kereta berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Tapi kereta itu tetap jalan aja. Karena dia melihat kereta itu tetap jalan, akhirnya Bambang pun mulai memperhatikan sekelilingnya sekali lagi. Dia melihat penumpang-penumpang yang ada dalam kereta itu. Dan pandangannya tertuju pada seseorang yang ada di seberangnya, dan orang itu sedang tertidur. Dia melihat di atas pangkuan orang itu ada buku. Dan dia sangat amat kaget ketika dia membaca judul buku yang ada di pangkuan orang tersebut. Judul bukunya adalah Kehidupan Setelah Kematian. Setelah dia membaca judul buku tersebut, dia langsung kaget dan perasaan takut langsung ada di tubuhnya. Dia langsung memerhatikan sekeliling lagi. Dia mulai berpikir, kenapa ini kereta aneh banget ya? Kenapa tiba-tiba ada judul buku seserem itu? Dan ketika dia memerhatikan sekeliling lagi, pandangan dia tertuju pada salah satu penumpang yang sebenarnya duduknya membelakangi dia. Tapi penumpang itu nengok ke arah dia dan hanya menatap matanya. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, tidak ada ekspresi sama sekali. Kalau dia mendeskripsikan itu, orang itu menatapnya dan seperti tidak ada aura kehidupan di dalam orang itu. Saat itulah dia merasa benar-benar takut. Dia bangkit dari tempat duduknya dan ia mau pindah gerbong. Karena menurutnya gerbong di situ sudah terlalu seram. Penumpang-penumpang di dalamnya pun semua terlihat seperti tidak ada ekspresi. Akhirnya dia pun pindah gerbong dan dia duduk di samping pintu. Pada waktu itu memang di kereta pada tahun 96 masih rame. Jadi masih ada pedagang asongan yang boleh masuk, masih ada pengamen juga, dan penumpang pun masih diperbolehkan untuk merokok di dalam kereta. Jadi si Bambang memilih tempat duduk di samping pintu agar dia bisa merokok untuk menenangkan hatinya dan pikirannya yang saat itu sedang sangat tercampur. Dia pun mengambil rokoknya dan dia menyalakannya. Di depan Bambang ada seorang pedagang teh botol dan dia menggunakan topi. Jadi wajahnya nunduk ke bawah, dia belum lihat mukanya. Pedagang teh botol itu ada ember di depannya, isinya jualan-jualannya. Dan walaupun pedagang itu tidak ngomong apa-apa, tapi Bambang tahu kayaknya nih pedagang lagi mau minjem korek deh. Jadi secara refleks Bambang memberikan rokoknya yang masih menyala ke pedagang teh botol itu dengan maksud disundut aja gitu rokoknya. Pedagang teh botol itu pun mengambil rokoknya, menyalakannya, dan mengembalikan rokok tersebut ke Bambang. Ketika pedagang teh botol itu mengembalikan rokoknya, barulah Bambang melihat muka asli pedagang teh botol itu. Bambang mendeskripsikannya, mukanya hancur seperti orang habis kecelakaan. Di mata kirinya pun ada bekas jahitan yang masih basah. Jadi luka-luka semua mukanya, pokoknya mukanya benar-benar kayak orang yang habis kecelakaan. Ketika Bambang lihat muka itu, dia langsung kaget. Tapi dia juga nggak bisa berkata apa-apa. Dan seketika itu pula, pedagang teh botol itu langsung loncat turun dari kereta. Padahal posisi keretanya itu masih jalan. Jadi tiba-tiba loncat dan pergi. Ketika melihat hal tersebut, Bambang pun mulai menenangkan dirinya. Pikiran dia sebenarnya sudah mulai campur aduk. Dia merasa kereta ini tidak beres, tapi dia masih mau fokus untuk cepat-cepat pulang karena pikirannya pun sedang terbagi dua. Dia ingin cepat-cepat bertemu ibunya yang ada di ICU. Singkat cerita, akhirnya kereta itu pun berhenti di stasiun tujuan si Bambang, stasiun Manggarai. Ketika ia tiba di stasiun itu,
kereta itu lagi-lagi tidak berhenti dengan sempurna. Jadi keretanya hanya berhenti setengah seperti pas kereta datang. Berhenti setengah dan dia pun harus loncat untuk turun ke stasiun. Ketika dia loncat pun dia mengaku bahwa dia tidak berani untuk menengok ke belakang. Karena dia takut kalau dia menengok ke belakang ternyata tidak ada kereta di sana. Jadi ketika ia turun, dia langsung berjalan dengan cepat. Di saat dia sampai di stasiun pun, stasiun kosong, tidak ada orang, bahkan suara kereta pun sebenarnya tidak ada. Karena seharusnya pada saat kereta menurunkan penumpang, kereta itu ada bunyi mesinnya lagi berhenti. Harusnya juga ada bunyi kalau mesin kereta itu akan jalan lagi. Tapi ini hening semuanya. Bambang pun pada awalnya pengen nyari orang di situ. Dia pengen nanya, bener gak sih sebenarnya tadi tuh ada kereta? Ketika Bambang jalan, dia lihat stasiun tuh kosong. Gak ada orang. Sampai akhirnya di dekat pintu keluar, dia melihat ada seorang petugas KRL yang lagi tidur di atas bangku. Petugas itu terlihat sudah melepaskan seragamnya, jadi hanya memakai kaos dalam dan lagi tidur di atas bangku. Niat awalnya Bambang yang ingin nanya, tapi karena lihat petugas itu lagi tidur, dia mengurungkan niatnya. Dia bilang, nanti aja deh nanyanya, karena nggak enak juga kan bangunin orang yang lagi tidur. Akhirnya Bambang pun keluar dari stasiun, dan pada saat dia keluar pun dia masih bertemu dengan dua orang wanita. Dua orang wanita itu tampaknya memang lagi ingin ke stasiun dan ingin naik kereta. Jadi dua orang wanita itu nanya, "Mas, masih ada kereta gak sih jam segini?" Ketika dia mendengar pertanyaan tersebut, Bambang langsung kaget lagi. Dia teringat akan kereta yang baru saja ia naiki. Karena Bambang juga buru-buru, dia cuma ngomong, "Mbak, lihat ke dalam aja ya, saya lagi buru-buru." Dan Bambang pun akhirnya langsung berjalan kaki ke rumahnya. Sesampainya Bambang di rumahnya, ada hal yang lebih mengagetkannya lagi. Dia melihat jam itu pukul 10 kurang 10 malam. Padahal pada saat dia di stasiun UI, dia melihat jam itu di 10 kurang 20. Jadi secara logika, dia dari Depok menuju Manggarai naik kereta itu hanya membutuhkan waktu 10 menit. Dengan perkiraan dia jalan kaki dari stasiun Manggarai pulang ke rumah, itu kira-kira 5 menit, jadi dia di dalam kereta itu cuma 5 menit. Dia pun mulai berpikir, mana ada kereta yang cuma 5 menit dari Depok ke Manggarai. Tapi dia pun tidak mau berpikir yang aneh-aneh, dia masih bersyukur karena dia hanya menaiki kereta itu selama 5 menit. Dan kejadian aneh pun tidak berakhir di situ. Keesokan harinya, ia bertemu temannya lagi di kampus. Tiba-tiba temannya bertanya, kemarin lo pulang naik apaan? Bambang pun dengan bingung langsung menjawab, gue naik kereta. Kan lo lihat dan lo dengar ada suara klakson kereta. Lo lihat kan gue langsung lari ke arah stasiun. Dan temen itu pun menjawab, gue gak denger ada suara kereta sama sekali. Makanya gue bingung kenapa lo tiba-tiba langsung lari aja. Padahal harusnya gak ada kereta kan jam segitu. Mendengar hal itu dari temannya, Bambang pun langsung takut. Dia pun langsung berpikir, apakah dia baru saja menaiki kereta hantu? Karena sebenarnya pada tahun 96, Bambang pun sebenarnya belum mendengar ada kisah kereta hantu. Jadi dia belum familiar dengan cerita itu. Ketika itu, Bambang pun bertanya-tanya lagi ke petugas-petugas kereta. Sebenarnya kereta itu paling lama jam berapa sih kereta terakhir jalan? Dan petugas itu jawab kereta terakhir itu jam 8 sampai jam setengah 9. Jadi nggak ada kereta jam setengah 10 malam yang jalan. Bambang pun masih belum percaya, dia masih nanya lagi ke pedagang-pedagang yang ada di kereta. Sebenarnya ada perubahan jadwal gak sih di kereta pada hari dia naikin kereta itu? Dan ternyata tidak ada. Jadi sebenarnya benar-benar tidak ada kereta pada hari itu yang jalan jam setengah 10 dari Depok ke Manggarai. Dan ia pun baru sadar
kalau ia sebenarnya baru saja menaiki kereta hantu. Dari sekian banyaknya cerita kereta hantu, Bambang pun masih bersyukur karena dia masih bisa pulang dengan selamat. Karena kita juga tahu, biasanya orang yang naik kereta hantu itu tidak bisa pulang dengan selamat. Jadi itulah cerita kereta hantu yang dialami langsung oleh Bambang. Jika teman-teman Ganjil Misteri ada pengalaman atau cerita-cerita mistis lainnya, teman-teman dapat mengirimkan ke DM Instagram kami di @ganjilmisteri di bawah sini. Jangan lupa untuk terus saksikan kisah ganjil setiap malam Jumat di channel YouTube Ganjil Misteri. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Saya Krista Kalista dan sampai jumpa.